Indah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Desi. Apa kabarnya hari ini, Bu Indah? Alhamdulillah baik, tapi agak sedikit saya ini ada masalah sedikit Ibu Desi yang pengen saya bicarain gitu loh dengan Ibu Desi. Iya, berarti kabarnya alhamdulillah baik ya. Tetapi sepertinya ada pikiran yang mengganjal ya. Pikirannya Bu Indah agak sedikit kurang tenang pada hari ini. Ya, Bu Indah. Iya Eh, betul sekali Bu Desi. iya, ada masalah apa Bu Indah kira-kira Bu Indah yang mengganjal Begini Bu pikiran Bu Desi, Indah? saya ini kan kalau mau masuk ke dalam kelas siswa-siswa saya itu, saya lihat itu banyak sekali sampah-sampah plastik itu berhamburan di mana-mana gitu ya. Jadi agak pusing gitu loh saya melihatnya. Keadaan sekitar sekolah, ada di depan kelas, serta di dalam ruangan kelas ada juga tuh sampah plastik. Jadi yang mengganjal pikirannya Bu Indah ini pusing melihat banyak sampah plastik Bu ya. Jadi Iya Bu, betul. betul. Jadi tujuan Bu Indah kita bertemu hari ini adalah ingin membicarakan mengenai kebersihan sekolah ya Bu ya. Khususnya sampah-sampah plastik yang bertebaran banyak di sekolah itu ya Bu ya. Iya betul sekali Bu Desi. Baik Bu Indah. Eh, Kalau boleh tahu, apa ya Bu ya alasannya siswa itu sering membuang sampah sembarangan seperti itu ya Bu Indah ya? Iya, sampah-sampah plastik itu berasal dari makanan dan minuman dari murid-murid yang jajan di kantin sekolah, Bu Desi. Dan mereka itu cenderung membuang sampahnya sembarangan gitu loh. Dan masalah ini kayaknya semakin hari semakin parah loh. Iya, berarti mereka tuh membuang sampah sembarangan. Apakah ada alasan lain Bu selain itu Bu yang menyebabkan mereka membuang sampah sembarangan? Iya, saya ini sudah tanyakan juga Bu ke beberapa murid dan kebanyakan dari mereka itu ada yang menganggap bahwa tempat sampahnya terlalu jauh dan tidak memadai. Dan ada juga mereka itu yang tidak terlalu peduli dengan kebersihan karena mereka itu tidak merasakan langsung dampak dari sampah yang mereka buang, Ibu. Ya, berarti faktornya itu mereka itu kurang menyadari kebersihan Bu ya. Kemudian mereka juga motivasinya kurang Bu ya mengenai kebersihan seperti itu. Iya, iya betul Bu Desi. Nah, untuk mengatasi permasalahan ini, apakah Ibu Indah punya rencana atau ide untuk mengatasi masalah ini, Bu? Atau sudah terpikirkan bagaimana? Iya Bu, ini saya nih ada ide dan terpikirkan gitu loh ya. Saya itu pengen sih memulai gerakan di sekolahan tempat saya ini no sampah plastik. Nah, dalam gerakan ini itu saya tuh pengen mengajak seluruh murid-murid saya itu untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Nah, saya juga sih berencana nih Bu Desi, pengen memilih beberapa siswa itu nanti dijadikan sebagai duta kebersihan. Iya, Nah, bagus yang sekali akan ya. bisa membantu mengawasi dan menyebarkan kesadaran kebersihan di lingkungan sekolah. Iya. Duta kebersihan, bagus sekali itu Bu Indah. Eh, Kalau boleh tahu peran mereka seperti apa ya Bu ya? Saya belum terbayangkan ini Bu Indah. Ya, ini duta kebersihan itu kan bisa menjadi role model loh Bu Desi. Nah, jadi bagi siswa-siswa yang lain, jadi mereka itu kan bertugas menjaga kebersihan sekolah, mengingatkan teman-temannya untuk tidak membuang sampah sembarangan, dan membantu mensosialisasikan tuh aturan-aturan baru tentang pengurangan sampah plastik. Terus selain itu juga mereka nanti bisa memantau kantin dan memastikan bahwa tidak ada lagi plastik yang digunakan. Iya, hebat sekali langkahnya Bu Indah. Selain ada duta kebersihan, apakah ada rencana lain Bu? Ya, ada lagi Bu Desi. Ini saya itu pengen berencana supaya giat
no sampah plastik ini bisa berjalan gitu Bu ya, saya itu juga pengen menambahkan poster-poster edukatif tentang dampak negatif dari sampah plastik dan pentingnya menjaga kebersihan Bu. Nah kan poster-poster ini kan nanti bisa kami letakkan nih di area-area yang strategis gitu loh, seperti kantin sekolah, di ruang kelas, dan mungkin di lapangan sekolah Bu. Iya, berarti poster edukatif itu juga berperan penting Bu ya, dengan Iya betul. warna-warninya yang cukup ceria. Jadi di saat siswa mau masuk kelas itu ada poster tertempel di dinding dan mungkin akan menimbulkan kesadaran mereka seperti Ibu itu, Bu ya. Iya betul sekali Bu Desi. Nah, untuk menjalankan rencana-rencananya Bu Indah ini pasti Ibu memerlukan banyak sekali dukungan kan Bu? Iya, banyak sekali Bu, supaya bisa Iya, berjalan ini. iya betul. Kira-kira dukungan dari pihak mana saja Bu? Saya itu berencana mau meminta dukungan dari kepala sekolah, yaitu dari wakil kesiswaan, dan juga dari OSIS Ibu. Karena dukungan mereka itu kan sangat penting sekali tuh untuk menguatkan gerakan ini. Nah, selain itu juga saya ingin bekerja sama dengan OSIS untuk bisa menyebarkan kampanye ini lebih luas lagi, baik itu melalui media sosial, sekolah, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Iya, benar sekali, Bu. Jadi dukungannya sangat diharapkan dari kepala sekolah, kemudian dari pihak OSIS, Bu ya. Iya, Bu Desi. Iya. Bagaimana kalau dengan pihak kantin, Bu? Kan sampah-sampahnya itu banyak dari bersumber dari kantin. Apakah perlu Iya, juga dukungannya dari pihak kantin, Bu? iya betul Bu, saya juga pengen bekerja sama tuh dengan kantin, karena kan kantin itu kan sebagai sumbernya tuh Bu Desi. Nah, Iya, jadi saya pengen agar kantin itu tidak menyediakan lagi plastik untuk makanan minuman. Nah, sebagai gantinya, saya berharap semua siswa itu nanti diwajibkan Ibu bisa membawa wadah makanan sendiri dan tumbler atau wadah minuman dari rumah. Nah, kan dengan begitu kami itu bisa secara signifikan Ibu mengurangi sampah plastik di sekolah. luar biasa sekali idenya Ibu Indah ini. Tanggapan siswa seperti apa, Bu, dengan rencana Ibu ini? Ya, tentu beragam Ibu ini, dan merupakan tantangan juga nih Bu Desi bagi saya ini. Mungkin beberapa siswa itu mungkin agak merasa sedikit repot gitu Bu ya, dengan membawa wadah makanan dan minuman dari rumah gitu kan. Nanti mungkin mereka seolah-olah kok kayak kami seperti anak TK gitu, anak SD Iya, gitu iya, Bu, kan. iya. Tapi saya percaya ini Bu, saya percaya dengan edukasi dan pendekatan yang tepat ini mereka bisa beradaptasi. Nah, saya juga berencana itu ingin memberikan penghargaan atau intensif bagi kelas yang paling bersih untuk menambah semangat-semangat mereka. Jadi mereka punya motivasi, Bu Desi. Iya, keren sekali Bu Indah. Jadi penghargaan itu sangat baik dan juga menjadi motivasi ya bagi mereka. Apakah Ibu sudah menetapkan Bu, kapan rencananya mau diimplementasikan rencana Ibu ini? Saya ingin sih mulainya minggu depan, Bu. Jadi ini ada pertemuan juga bersama kepala sekolah, wakil kesiswaan, dan pihak kantin untuk membicarakan rencana ini. Nah, setelah itu kami akan mulai sosialisasi kepada siswa-siswa tentang aturan baru dan kewajiban membawa wadah makanan dan minuman sendiri, Bu. Iya, rencana Ibu benar-benar sangat matang Bu ya, benar-benar bagus dan luar biasa. Cara mengukur kesuksesannya seperti apa Bu? Nah, Rencananya ini nanti nanti. nanti kami itu kan akan memantau Bu jumlah sampah plastik yang sudah berkurang nih di sekolah, terutama di kantin. Nah, selain itu juga kami itu akan mengadakan evaluasi rutin dan meminta masukan dari duta kebersihan yang sudah kita pilih tadi Bu, Iya, dan pihak kantin. Dengan begitu, itu biasanya nanti bisa terlihat itu dampak nyata dari gerakan ini Bu. iya. Sangat keren Bu, rencana dan langkah-langkahnya dan terstruktur sekali. Saya yakin sampah plastik pasti akan banyak berkurang ya Bu ya, dampaknya semoga memberikan dampak signifikan yang positif bagi sekolah Ibu. Dan saya benar-benar mendukung dan semoga nanti saya juga bisa menerapkan di sekolah saya Bu ide ini, benar-benar luar biasa dan brilian. Baik Bu Ya. Indah, bagaimana?
sekarang perasaannya? Ya, terima kasih banyak Bu Desi, ini dukungan dari Ibu sangat berarti sekali ya bagi saya ya. Mungkin saya akan segera memulai persiapan dan berharap mudah-mudahan gerakan ini nanti bisa berjalan dengan lancar. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah ternyata Ibu Indah sekarang sudah merasa lebih lega ya Bu ya. Terima kasih Bu Indah sudah mempercayai saya, menyampaikan keluh kesahnya. Dan saya juga terinspirasi dengan ide Ibu dan saya akan menerapkannya juga di sekolah saya. Semoga sukses dan lancar Bu Indah mengimplementasikan rencananya luar biasa tadi. Baik Bu Indah, apakah masih ada yang ingin disampaikan? Mungkin cukup sampai di sini Bu ya. Saya terima kasih lagi sekali lagi dengan Ibu Desi. Ternyata setelah bercerita, berdialog dengan Ibu Desi, ternyata masalah yang saya hadapi ini saya menemukan nih solusi-solusinya gitu loh. Ternyata dengan dialog kita ya, dengan pertanyaan-pertanyaan Ibu itu yang menggugah saya, terbuka pikiran saya, rencana-rencana saya itu Bu, sehingga mudah-mudahan nanti bisa terwujud apa rencana saya ini nanti bisa dipertanggungjawabkan Ibu. Amin. Semoga sukses dan lancar selalu Bu Indah. Tetap semangat. Ya, terima kasih Bu Desi. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Desi. Waalaikumsalam Bu Indah. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat Bu kalau badan Bu, tetapi pikiran saya nih agak sedikit mumet Bu. Ada yang mengganggu nih di perasaan dan pikiran. Oh iya. Kira-kira kalau boleh tahu apa Bu penyebabnya pusing Ibu itu dan bikin Ibu tidak tenang itu Bu Desi? Ya, jadi saya ini ada beberapa hari ini agak sedikit resah Bu Indah di pembelajaran saya. Saya kan masuk pembelajaran menulis nih sekarang. Nah, tetapi siswa saya ini saya ajak menulis sebuah pantun ya. Tapi mereka ini merasa ini Bu Indah merasa kesulitan. Seperti itu Bu Indah. Jadi saya perhatikan mereka itu agak sulit diajak untuk kreatif menulis seperti itu. Jadi menambah Oh, beban pikiran saya ini Bu Indah. oh, berarti kalau bisa saya simpulkan ini nih, ini jadi yang membuat Ibu Desi itu pusing tadi itu karena anak-anak itu sulit ya Bu ya untuk diajak berkarya kreatif dalam menulis sebuah karya. Betul Bu Desi? Iya betul sekali Bu Indah. Nah, kira-kira nih Bu Desi atas permasalahan eh, Bu Desi tadi itu bagaimana tuh Bu untuk mencari solusinya mengenai permasalahan Bu Desi itu? Kira-kira permasalahannya apa sih Bu yang menyebabkan anak-anak itu merasa kurang tertarik gitu loh dalam diajak berkarya Bu Desi? Jadi saya perhatikan sepertinya anak-anak ini mereka itu merasa kurang percaya diri Bu Indah. Jadi merasa kurang pede lah kalau istilahnya sekarang ini. Jadi mereka itu merasa tulisannya kurang bagus lah, terlalu sederhana, kemudian takut tulisannya tidak sesuai dengan harapan pembaca. Kemudian mereka juga takut ada kritikan seperti itu, Bu Indah, kalau dibukukan. Oh, begitu Bu Desi. Lalu apakah ada hal lain nih yang menyebabkan anak-anak itu kurang minat diajak menulis karya Bu Desi? Ada Bu Indah. Jadi setelah saya ini perhatikan kembali, mereka ini sepertinya kurang motivasi. Jadi mereka ini
jarang sekali membaca, jadi kurang literasi. Kemudian mereka juga merasa kalau menulis itu tidak penting itu Bu Indah. Padahal kan kalau menulis itu bagus sekali untuk jangka panjangnya Bu Indah. Mereka kan sekarang anak SMA ya. Jadi sebentar lagi kan mereka mau jadi mahasiswa nih Bu Indah. Jadi sangat berguna sekali kalau mereka bisa menulis dari sekarang. Seperti itu Bu Indah. Jadi anak-anak itu kurang termotivasi karena menganggap menulis itu kurang penting ya. Padahal kan menulis itu juga mendukung ya program pemerintah. Ya kan, Iya betul sekali. Ibu Desi? Iya, Yaitu program literasi ya. Iya benar-benar Bu Indah. Jadi dari penyebab tadi tuh Bu Desi, kira-kira apa nih yang dapat dilakukan supaya dapat mengatasi penyebabnya tersebut? Iya, saya sempat terpikir beberapa ide dan rencana ya Bu ya. Jadi saya berpikir untuk meningkatkan semangat anak-anak dan menunjukkan bahwa sebenarnya menulis itu asik Bu Indah. Jadi menulis itu tidak sulit. Kan banyak sekali terkait mengenai tips dan cara menulis yang baik. Kemudian saya juga punya ide Bu untuk mendatangkan seorang narasumber. Jadi narasumber yang berjiwa muda. Jadi yang umurnya itu tidak beda jauh dengan anak-anak SMA di sekolah saya. Penulis ini penulis yang sudah menulis banyak buku mau saya datangkan Bu Indah. Jadi kalau penulis muda mungkin motivasi anak-anak ini meningkat ya karena ada penulis muda yang seperti mereka untuk jauh tapi kreatif seperti itu. Seperti itu Bu Indah. Nah, betul sekali tuh Bu Desi ya. Selain mendatangkan narasumber nih Bu Desi, ya, kira-kira ada nggak solusi lain nih Bu yang terpikirkan oleh Bu Desi nih untuk mengatasi masalah ini? Ada Bu Indah. Jadi saya juga berpikir untuk mendatangkan pihak percetakan yang akan membukukan hasil karya tulis siswa tadi. Jadi pihak percetakan ini juga menyampaikan manfaat pentingnya bahwa kalau buku mereka itu dijadikan sebuah buku Bu Indah. Kemudian nanti juga saya terpikir untuk buku yang sudah jadi tadi nanti saya mau letakkan di dalam perpustakaan sekolah. Kemudian di buku itu juga nanti saya mau ada halaman khusus seperti itu Bu Indah ya. Jadi halaman khusus itu ada biodata siswanya. Jadi mereka bisa menuliskan biodata diri mereka, kemudian bisa mereka menempelkan foto mereka yang terbaik, yang pasti fotonya yang sopan ya Bu Indah ya. Kemudian nanti bukunya itu kalau kita letakkan di perpustakaan itu adik-adik tingkatnya di kelasnya itu bisa membaca bukunya itu Bu Indah. Jadi itu bisa menjadi suatu kebanggaan bagi mereka yang menulis buku itu Bu Indah. Wah, super sekali ya Ibu Desi. Luar biasa idenya nih dengan bisa mendatangkan narasumber seperti itu ya. Jadi anak-anak itu pasti Bu Desi termotivasi. Wah, saya bangga nih Bu Desi nih ada nih seorang guru ya yang bisa menimbulkan ide seperti itu. Jadi nanti kan si siswa-siswanya itu kan bisa ada meninggalkan kenang-kenangan ya Bu Desi ya. Iya, Jadi betul, dan Bu juga Indah. bisa membuat pikiran mereka bahwa menulis itu tidaklah sulit gitu loh, serta mendapatkan bimbingan juga. Iya, benar sekali Bu Indah. Nah, Bu Desi, dari rencana tadi nih, bentuk tanggung jawabnya, kira-kira siapa nih Bu yang akan mendukung rencana dan solusi ini Bu Desi? Iya. Jadi saya ingin menjalankan rencana ini pasti butuh banyak sekali dukungan nih Bu Indah. Yang pertama dari kepala sekolah dulu. Jadi kepala sekolah ini saya minta dukungan karena saya itu kan mendatangkan pihak dari luar ya. Sekaligus juga ini untuk mendukung pembelajaran literasi di sekolah Bu Indah. Kemudian saya minta dukungan juga kepada rekan sejawat karena nantinya itu pesertanya itu seluruh siswa yang ada di sekolah saya Bu Indah. Jadi bukan hanya kelas saya saja yang diajak untuk mendengarkan motivasi dari narasumber dan percetakan tadi. Jadi seluruh siswa itu diajak sehingga mereka semua menjadi meningkat motivasinya dalam menulis kreatif Bu Indah. Wow, bagus sekali Bu Desi ya idenya ya.
keren Bu Desi, nantinya tuh dapat bermanfaat ya Bu untuk satu sekolah ya. Luar biasa sekali nih Bu. Nah, permasalahan Ibu mengenai kesulitan anak-anak dalam menulis kayaknya sudah menemukan solusi nih Bu Desi dengan mendatangkan narasumber agar dapat segera terrealisasikan ya. Iya Bu, sepertinya saya sudah menemukan solusinya ini secara tidak langsung ngobrol dengan Bu Indah ini. Nah, sekarang Bu Desi bagaimana nih perasaannya nih setelah menemukan solusi dan menyusun rencana yang sangat bagus untuk mengatasi permasalahannya, Bu? Saya sudah merasa lega sekarang Bu Indah. Jadi cerita dengan Bu Indah benar-benar terasa plong. Jadi pikiran saya sudah mulai tenang, hati saya lega. Jadi beban pikiran itu sudah mulai berkurang Bu Indah ini karena sudah menemukan solusinya. Jadi saya nanti akan bersemangat untuk selalu meningkatkan pembelajaran di kelas saya Bu Indah, terutama dalam menulis ini Bu Indah, karena memang siswa sekarang ini kan agak susah memang diajak untuk menulis. Jadi saya akan segera mengimplementasikan rencana saya ini di sekolah saya dan kemungkinan itu awal bulan depan itu Bu Indah, saya mau mengimplementasikannya di sekolah saya. Iya, baik Bu Desi. Nanti saya tunggu ya Bu Desi ya kabarnya setelah terrealisasi rencana Ibu Desi. Baik Bu Iya, Desi, Bu. masih ada yang ingin dibicarakan lagi Bu Desi dengan saya? Sepertinya cukup Bu Indah. Terima kasih ya sudah mau mendengarkan curhatan dari saya. Ya, sama-sama Bu Desi. Saya doakan semoga berjalan dengan lancar ya Bu Desi ya. Amin ya robbal alamin. Ya, baik Bu Desi ya. Saya akhiri dulu Bu Desi ya pembicaraan kita ini Bu Desi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata.